Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel Dwi Kurniawan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan peserta kesalahan. Laporan keuangan entitas harus disusun dengan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Kebijakan akuntansi yang signifikan digunakan dalam menyusun laporan keuangan, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan secara eksplisit kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan. Entitas biasanya menyatakan dalam catatan atas laporan keuangannya dengan kalimat laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jika laporan keuangan disusun tidak dengan standar akuntansi yang telah diefektif berlaku, maka entitas harus mengungkapkan informasi ketidaksesuaian tersebut. Dalam membuat pertimbangan, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut sesuai dengan urutan menurun. Yang pertama itu persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, dan definisi kriteria pengakuan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan jika berdasarkan acuan di atas manajemen belum dapat menentukan kebijakan akuntansi yang tepat, maka manajemen juga dapat mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan pada penyusun standar lain yang mengacu pada KDPPLK yang sama, literatur akuntansi lain, praktek akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan pada acuan yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan oleh entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25, menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan suatu laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dapat transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat terjadi karena kebijakan standar mengharuskan entitas menerapkan metode baru. Hal ini merupakan perubahan akuntansi yang ditunjukkan oleh mandat atau oleh ketentuan, bukan dari si sukarela dari si perusahaan untuk mewujudkan atau menciptakan laporan keuangan yang lebih adil atau relevan. Timbalan kerja mengharuskan entitas menggunakan pendekatan penghasilan komprehensif lain dalam menentukan keuntungan atau kerugian aktuaria. Jika entitas selama ini menggunakan pendekatan koridor, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut merupakan perubahan yang harus dilaksanakan. Dan untuk yang kedua itu perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Yaitu jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal serta relevan. Misalnya, suatu entitas ini menggunakan metode biaya dalam menilai suatu properti investasi. Perkembangan harga properti relatif cepat menyebabkan penggunaan metode biaya kurang relevan bagi pembaca dan penggunaan metode nilai wajar dianggap lebih relevan bagi si pengambil keputusan. Maka dari itu, si entitas mengubah kebijakan penilaian properti investasi dengan menggunakan metode nilai wajar sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Jadi kalau perubahan kebijakan akuntansi ini yang sukarela, ini dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan atau lebih andal, sehingga si pembaca laporan keuangan juga dapat memahami laporan keuangan perusahaan ini dengan lebih baik dan mengetahui informasi-informasi yang akan berguna bagi mereka. Contoh perubahan kebijakan akuntansi yang pertama ialah perubahan metode persediaan dari rata-rata masuk keluar pertama menjadi FIFO
Lalu yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan, konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang ketiga, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang secara sukarela atau secara retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain-lain seolah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi telah diterapkan secara retrospektif, maka entitas harus menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Lalu jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ketika suatu perusahaan itu mengubah kebijakan akuntansinya pada suatu periode, maka perubahan ini juga akan berdampak ke periode sebelumnya. Maka dari itu perusahaan harus dapat menyesuaikan. Yang pertama adalah saldo awal serta jumlah komparatif. Contoh di sini adalah misalnya entitas mengubah kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan konstruksi dengan metode cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian. Konstruksi tersebut dikerjakan mulai tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2016. Penerapan retrospektif mengartikan entitas menerapkan metode persentase penyelesaian dari tahun 2013. Dampak perubahan tersebut terhadap laba periode sebelumnya akan mempengaruhi saldo laba. Pada saat penyajian laporan keuangan 2015, entitas harus menyajikan laporan komparatif 2014 dan 2013 dengan menggunakan metode yang baru. Penerapan retrospektif harus dilakukan jika diisyaratkan, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Pengaruh kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh langsung direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Pengaruh langsung adalah pengaruh yang terkait dengan periode sebelumnya. Atas pengaruh langsung ini harus diterapkan secara retrospektif. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh arus kas perusahaan periode sekarang akan datang akibat perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Standar hanya mensyaratkan peraturan tentang pengaruh langsung, sedangkan pengaruh tidak langsung tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Di sini tadi dicontohkan misalnya ketika suatu mahasiswa angkatan 2022 menggunakan kurikulum tahun 2021 dan ketika angkatan 25 masuk ke kampus dan menggunakan kurikulum tahun 2025, maka yang menggunakan kurikulumnya adalah angkatan tahun 25 saja, dan si angkatan dari tahun 22, 21 sampai 24 masih menggunakan kurikulum tahun 2021. Secara umum, penerapan perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan prosedur yang sama walaupun kebijakan berbeda-beda. Prosedur akuntansi umum dilakukan dapat dijelaskan dengan langkah berikut ini. Kita dapat menentukan pos yang berubah akibat kebijakan akuntansi baru, lalu kita dapat menghitung dampak perubahan atas pos tersebut, saldo laba, dan dampak pajak jika ada. Lalu sajikan laporan keuangan kooperatif dengan menggunakan metode baru. Untuk laporan keuangan, sajikan laporan keuangan awal periode kooperatif sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Yang keempat, sajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengkoreksi saldo laba dari yang dilaporkan sebelumnya. Dengan penyesuaian akibat dari perubahan kebijakan akuntansi sehingga diperoleh saldo laba setelah penyesuaian. Perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya
dapat diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dengan penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi, entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal, contohnya seperti piutang tak tertagih, yaitu bisa didapatkan dengan dasar informasi masa lalu, yaitu misalnya di masa lalu ada beberapa piutang tidak tertagih, maka dengan informasi tersebut maka perusahaan dapat mengestimasi berapa piutang yang nantinya tidak akan tertagih. Lalu masa manfaat, metode depresiasi, dan nilai sisa pada aset yang depresiasi atau diamortisasi. Yang ketiga adalah liabilitas garansi. Ini juga berdasarkan pengalaman di masa lalu. Lalu persediaan yang rusak, masa manfaat beban yang ditangguhkan, lalu nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau muncul informasi baru, atau karena tambahan pengalaman. Perubahan estimasi di akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan, dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Perubahan estimasi menyebabkan perubahan nilai yang diakui dalam beban atau pendapatan pos yang mengalami perubahan yang akan disajikan berdasarkan dasar perhitungan estimasi yang baru. Ketika disajikan dalam laporan keuangan komparatif, pos yang berubah juga tidak perlu diterapkan untuk periode komparatifnya. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Jika dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasi tidak praktis, maka si entitas atau si perusahaan akan mengungkapkan hal tersebut. Kesalahan dalam menyusun laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SHK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode belum terselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Menurut PSAK 25, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan kesalahan untuk menggunakan informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta dan keuangan. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan secara rasional juga dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan dalam pencatatan akuntansi bersifat counterbalancing atau kesalahan yang akan terkoreksi dengan sendirinya. Maksudnya dalam satu periode akan terkoreksi dengan sendirinya pada periode berikutnya, sehingga tanpa dibuat zona koreksi kesalahan tidak akan berdampak pada saldo laba di periode berikutnya.
Baiklah, sekian materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, serta kesalahan. Terima kasih, selamat malam.